Bang Rohis ini nanya apa sih? Tuh nanya maknya Bang Wahabi itu apa? Wahabi itu kelompok. Ya, Wahabi itu kelompok yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Kenapa dikatakan sesat? Karena dia mempunyai, jadi sebelumnya gini, kata Wahabi, Wahabiyun. Wahabiyun itu nama untuk orang, sebutan untuk orang yang mengikut tokoh yang bernama Muhammad ibnu Abdul Wahab. Muhammad ibnu Abdul Wahab, orang Najd, yang dikatakan oleh Rasulullah nanti di daerah Najd akan muncul yang namanya kornu syaiton, tanduknya syaitan. Artinya apa? Fitnah dalam agama Islam akan semakin kuat, akan semakin besar di orang ini. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi orang yang mengikut ideologinya Muhammad bin Abdul Wahab disebut Wahabi. Disebut Wahabi. Kelompoknya namanya Wahabiyah. Apa saja penyimpangannya? Pengen dengar? Nah, oke, kita sebutkan. Kita sebutkan. Halaman 205. Bentar. 205. 205 itu apa tuh Bang? Ya. Kitab Bang. Kitab apa tuh? Nah, kitab ulama. Ulama apa? Siapa? Ya ulama Islam lah, masa ulama Ulama Kristen Islam gimana ini sih? banyak Bang, ulama banyak. Nih, nah, nih, nampak apa enggak? Hmm, nih, waqad dhahara, bentar. Waqad dhahara Muhammad bin Abdul Wahhab bida'watin mamzujatin bi afkarin minhu za'ama annaha minal kitabi was sunnah wa akhadha bi ba'di bid'a ibni taimiyata fa ahyaha wa hiya tahrimu tawassuli bin nabi. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab, orang ini Muhammad bin Abdul Wahab itu muncul dengan dakwah yang tercampuri oleh ideologi yang disangka olehnya bahwa ideologi itu muncul dari Alkitab, Al-Quran, Wasunnah, dan Hadis. Wa akhadha, dan dia mengambil sebagian bid'ahnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini tadi yang kita sudah bahas, fa ahyaha, dan dia menghidupkan bid'ahnya Ibnu Taimiyah. Di antara bid'ahnya itu apa? Tahrimu tawassuli bin Nabi, mengharamkan tawasul dengan Nabi, mengatakan ya Muhammad ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Nah, itu hukumnya haram, ngomong kayak gitu haram. Hunaka roja'a, terus wa tahrimu safari li ziyarati qabri Rasul. Dia mengharamkan juga bepergian, melakukan bepergian untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah wa ghairihi minal anbiya'i was sholihin biqasdi du'ai hunaka rojal ijabati minallah. Bahkan bukan hanya kuburan Nabi Muhammad saja, kuburannya para nabi yang lain, orang-orang solih, dengan tujuan berdoa di sana mengharapkan Allah Ta'ala mengijabah doanya. Itu hukumnya haram. Menurut siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, yang mengadopsi pemikirannya siapa? Ibnu Taimiyah. Nah, terus Ya, terus. wa takfiru ma yunadi bihadzal lafzi. Hmm, ya. Enggak, satu lagi. Nah, itu diantaranya. Terus diantara kesesatannya Muhammad bin Abdul Wahab yang diajarkan kepada pengikutnya apa? Mengkafirkan orang yang memanggil dengan lafaz ya Rasulullah atau ya Muhammad. Kita manggil nama Rasulullah ya Rasulullah. Nah, atau ya Nabi Allah ya Muhammad. Atau ya Ali aghithni. Ya misal. Itu hukumnya kafir. Ngomong kayak gitu kafir. Nah, kita manggil nama Muhammad itu kafir. Kata siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, terus
illa lil hayyil hadiri, kecuali khusus bagi orang yang hadir. Kalau orang yang nggak di hadapan ya kafir. Nah sekarang di hadapan saya nggak ada Nabi Muhammad, saya panggil ya Muhammad ya Rasulullah, saya kafir. Menurut siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Yang nggak kafir menurut dia, kalau nyatanya ada Nabi Muhammad sini, saya panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad. Nah itu baru nggak kafir. Kalau Nabi Muhammad nggak di depannya, ini kafir. Menurut siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Terus, nah, terus siapa yang menyesatkan? Nah, yang lain juga menyimak Kang Surya. Nah, terus siapa yang mengatakan Wahabi itu sesat? Nah, itu kan bukan kita, tapi ulama. Qala Syekh Ahmad Zaini Dahlan Mufti Makkah fi awakhir Sultanatil Utsmaniyah fi tarikhihi. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, para ulama Mufti Makkah Muhammad bin Abdul Wahab itu di Makkah sana. Jadi Zaini Dahlan adalah Mufti Makkah di akhir-akhir kekuasaan Utsmaniyah, menyebutkan di dalam Al-Futuhat Al-Islamiyah tahta fasli fitnatil Wahabiyah, membuat fasal apa? Fitnatil Wahabiyah. Membuat judul fitnah Al-Wahabiyah. Nah, Nah, nama kitabnya ini Fitnah Al-Wahabiyah. Nama kitabnya Fitnah Al-Wahabiyah. Nah, beliau menyebutkan siapa sih Muhammad bin Abdul Wahab ini? Karena Muhammad bin Abdul Wahab fi ibtida'i amrihi min talabatil ilmi. Muhammad bin Abdul Wahab dulunya itu penuntut ilmu fil Madinatil Munawwarah, di daerah Madinah sana, ala sakiniha afdolus salati wassalam. Wa kana abuhu rajulan solihan. Nah, ayahnya beliau adalah orang yang solih, min ahlil ilmi, orang yang alim. Wa kadza akhuhu asy-Syaikh Sulaiman. Begitu juga saudaranya yang bernama Sulaiman. Wa kana abuhu wa akhuhu wa masyayikhuhu yatafarrasuna fihi annahu sayakunu minhu zayghun wa dhalalun. Ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab, saudaranya, kemudian guru-gurunya Muhammad bin Abdul Wahab, yatafarrasuna, berfirasat bahwa akan muncul pada sosok Muhammad bin Abdul Wahab zaighun wa dolalun. Nah, penyimpangan, penyesatan. Kenapa mereka berfirasat seperti itu? Lima yushahidunahu, karena mereka melihat tanda-tandanya, min aqwalihi, mulai dari ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya, wa nazaghatihi, dan penyimpangannya, fi katsirin minal masaili, pada banyak permasalahan-permasalahan. Wa kanu yuwabbikhunahu. Ini dia. Mereka, ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab, saudaranya, kemudian guru-gurunya, selain berpirasat, mereka apa? Menjelekkan Muhammad bin Abdul Wahab sesat, menyesatkan. Wa yuhadzirunan nasa minhu, dan mereka itu apa? Ini kata Ahmad Zaini Dahlan nih, bukan kata saya. Kemudian ayahnya, saudaranya, guru-gurunya, yuhadzirunan nasa minhu, memperingatkan masyarakat dari kejahatan kesesatannya Muhammad bin Abdul Wahab. Hati-hati kalian wahai masyarakat, jangan tertipu sama Muhammad bin Abdul Wahab. Nah itu. Fahaqqaqallahu firasatahum fihi lima btada'ahu min az-zayghi wad-dhalal alladhi aghwa bihi al-jahilina. Allah Ta'ala mentakdirkan firasatnya ayahnya Muhammad, saudaranya, guru-gurunya. Nah ini lima btada'ahu min az-zayghi wad-dhalal alladzi aghwa bihil jahilin. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab merintis perbuatan-perbuatan baru, pemikiran-pemikiran baru, keyakinan-keyakinan baru yang membuat orang-orang jahil terlena, aghwa, menjadi sesat. Wa khalafa fihi a'immatad din wa tawassala bidzalika ila takfiril mu'minin. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab menyalahi ulama-ulama agama Islam, menyalah-nyalahkan ulama yang lain, melihat pendapat ulama yang lain,
dan watawassala bidzalika ila takfiril mu'minin. Bahkan yang sadisnya lagi, Muhammad bin Abdul Wahab ya dengan pendapat-pendapatnya itu sampai pada mengkufurkan ya, orang-orang mukmin. Katanya dia mukmin tapi mengkufurkan orang mukmin gimana sih? Nah, faz'ama anna ziyarata qabrin nabi wa tawassula bihi wa bil anbiya'i wal awliya'i wa ziyarata quburihim litabarruki syirkun. Muhammad bin Abdul Wahab menyangka, za'ama, menyangka bahwa ziarah kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertawasul dengan Nabi Muhammad, dengan para nabi yang lain, dengan para wali, ziarahku mendatangi kubur mereka dengan tujuan tabaruk, kata Muhammad bin Abdul Wahab, adalah syirkun, menyembah selain Allah. Jadi kalau Bang Rohis datang ke makam, ke kuburan, ya, berdoa di sana, tujuannya tabaruk, tujuannya tawasul, syirik menurut siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Terus, wa anna nida'an nabiyyi 'inda tawassuli bi syirkun wa kadza nida'u ghairihi minal anbiya'i wal auliya 'inda bihim syirkun. Dan menurut Muhammad bin Abdul Wahab bahwa memanggil nama Nabi ketika tawasul, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Habibullah, aghithni, semisal gitu. Kata dia adalah syirkun. Begitu juga memanggil selain Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain dan para wali. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Imamana Ahmad Ar-Rifai, ya Syekhana Hashim Ash'ari, semisal. Nah, nyebut seperti itu, kata Muhammad bin Abdul Wahab, hukumnya syirik. Na'udzubillah. Terus, wa annaman wa annaman asnada li ghairillah walau ala sabilil majazil aqli yakun musyrikan nahwu nafa'ani hadzal dawa. Dia berpendapat juga, ini ceritanya Ahmad Zaini Dahlan, mufti Makkah, ya, mufti Makkah. Beliau lebih tahu tentang sejarahnya Muhammad ibnu Abdul Wahab daripada kita yang jauh hidup di masa keberapa sekarang nih. Jadi kata Muhammad bin Abdul Wahab, wa annaman, dan sesungguhnya orang yang menyandarkan selain Allah walau tujuannya majaz akli dihukumi musyrik juga. Contoh, mengatakan nafa'ani hadzal dawa, obat ini bermanfaat bagiku. Ngomong kayak gitu, obat ini bermanfaat untukku, ini dihukumi syirik juga oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nggak boleh. Yang seperti itu nggak boleh. Padahal ketika kita ngomong obat ini bermanfaat untukku, itu kan maksudnya majas. Majas. Dengan sebab obat ini Allah Ta'ala menciptakan kesembuhan pada diriku. Kan boleh ngomong gitu kan. Nah, tapi menurut dia syirik. Terus. Wa hadzal waliyyu 'inda tawassuli bihi fi syai'in wa tamassaka bi adillatin la tantajulahu syai'an atau la tantajulahu syai'an min maramihi wa ata bi ibaratin mazuratin zakhrafaha wa labasa biha 'alal awam hatta tabi'uhu wa allafa lahum fi dzalika rasaila hatta taqadu kufra aktsari ahli tauhid. Nah, yang lebih menyeramkannya lagi, Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, dia mendatangkan apa? Ibaroh-ibaroh, ungkapan-ungkapan yang dihias, ya, yang apa? Mazuroh, zakhrofah, dihias, walabasa, dicantik-cantikkannya lah, dihiasnya. Tujuannya apa? Untuk menipu orang-orang awam, supaya orang awam itu mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, berarti Muhammad bin Abdul Wahab itu gila dengan pengikut. Gila dengan pengikut. Bagaimana caranya orang awam itu ikut dengan saya? Buatlah ungkapan-ungkapan yang jeleneh, yang menyalahi Al-Quran, yang menyalahi hadis. Nah, itu. Terus dia membuat apa? Membuat risalah, membuat semacam ya karya tulis
Supaya apa? Hatta taqadu, supaya pengikutnya itu meyakini kekufuran orang-orang yang bertauhid. Makanya sampai sekarang itu banyak orang-orang Wahabi mengkafirkan orang-orang selain Wahabi. Terus waqala aidon, berkata juga, wa yamna'una minas salati 'alan nabi 'alal manairi. Muhammad bin Abdul Wahab juga itu yamnaun, mereka itu melarang untuk membaca sholawat kepada Nabi di atas mimbar ba'dal azani, setelah azan. Nggak boleh setelah azan Allahu akbar la ilaha illallah, kan azan gitu kan. Nah, itu sunnah mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu haram menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Hatta inna rojulan solihan, sampai ada seorang laki-laki yang solih karena a'ma. Ini cerita yang sangat mengerikan teman-teman. Sampai belepotan ngomongnya saya. Hah? Masih semangat menyimak? Masih semangat? Coba Semangat, tapping-tapping dulu. semangat. Oke. Nah, jadi diceritakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab dia melarang membaca sholawat setelah azan. Siapa yang menceritakan? Ya tadi eh, Al-Imam Zaini Dahlan, Mufti Makkah. Jadi suatu ketika ada orang rojulan solihan. Ada rojulan solihan. Nanti dulu Bang Galeri ya, sabar dulu. Ini kita menyampaikan fakta. Jangan lari dari fakta. Inna rojulan solihan. Ada seorang laki-laki yang solih. Karena a'ma. Beliau ini buta. Wa kana muadzinan. Masya Allah, beliau itu seorang muadzin. Sudah solih, tapi beliau buta. Tapi beliau adalah seorang muadzin. Wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah azan, orang solih ini bersolawat kepada Nabi. Ba'dal azani, setelah azan. Ba'da angkanal man'u minhum, setelah ditetapkan larangan sholawat setelah azan dari orang-orang Wahabi. Fa'atau bihi ila Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, katakanlah santri-santrinya ya, berbondong-bondong datang kepada Muhammad bin Abdul Wahab melapor, Pak Bos, ada orang habis ada azan, dia sholawat kepada Nabi. Gitulah ceritanya. Fa'amaru bihi. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab memerintahkan, fa'amaru bihi ayyuqtala, na'udzubillah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini, orang bengis ini, memerintahkan santri-santrinya, pengikutnya untuk membunuh orang azan tadi. Fakutila, dan terbunuhlah dia. Na'udzubillah. Kata Syekh Zaini Dahlan, walau tatabba'tu laka makanu yaf'alunahu min amsali dzalika la mala'tud dafatiro. Andaikan saya menyebutkan untukmu apa yang terjadi pada masa lalu yang mereka lakukan, yang orang-orang Wahabi lakukan, ya, lamala tudafatiro, niscaya saya akan memenuhi buku-buku saya dengan kesesatan orang-orang Wahabi. Nauzubillah. Itu sejarah singkat tentang Muhammad bin Abdul Wahab, dan masih banyak lagi, tapi saya cukupkan sampai sini saja. Gimana? Saya minta suara dulu dari Bang Fahruddin yang tadi semangat menyimak. Gimana Bang Fahruddin, Kang? Jelas sesat itu banget, dan itu kan di hadisnya udah ada itu akan lahir, akan muncul. Nggih. Nggih, monggo monggo.
Iya ya. Jadi ini eh itu menurut Mufti Makkah ya. Ya, menurut Mufti Makkah berdasarkan apa nama kitabnya tadi? Fitnatul Wahhabiyah. Fitnatul Wahabiyah. Al-Futuhat, di Fasal Fitnatul Wahhabiyah. Hmm. Itu bukunya bisa didapat di mana itu? Di perpustakaan-perpustakaan toko-toko kitab banyak. Sekarang mudah kok Bang. Kita ketik saja kitab Fitnatul Wahhabiyah di Shopee langsung muncul. Itu. Mm-mm. Jadi hmm, ini ya, ini kan bertanya nih ya. Jadi Mm-mm. Bang Surya jangan jangan naik daun dulu gitu kan. Namanya orang ini kan bertanya karena begini ya, ke pendapat-pendapat ini kan banyak nih, pendapat ini banyak. Ada yang apa namanya, ada yang ekstrim. Ini kan Islam ini banyak nih ya, ada namanya lagi LDII gitu kan. Banyak lagi tuh, itu bahkan di LDII itu yang saya temui itu kalau bertamu itu keluar itu malah dihapus jejak kita kan gitu. Nah, kemudian pernah lagi sholat Jumat gitu, itu infaknya tuh dilemparkan tuh ke depan itu, dilemparkan ke depan imam gitu. Nah, jadi gini, eh, itu kan panjang tadi itu ya. Ya kalau saya memahaminya begini, kalau yang ada sebagian ya, ini sebagian dari cerita itu bahwa mengkafirkan orang itu jelas jelas tidak boleh. Di Al-Quran sendiri kita dilarang mengkafirkan orang gitu kan. Yang pernah saya dengar, cuman saya lupa ada ayat berapa gitu kan. Itu jelas. Makanya kemudian apa lagi, me- mengenai majas itu tak mungkin pula kita apa namanya ini, oke, saya sakit saya sehat memakai obat ini, tak mungkin pula saya sehat karena Allah Ta'ala memakai obat ini, kan panjang kali kan gitu. Jadi cukup saya pakai ini, alhamdulillah sembuh gitu kan, dengan menggunakan obat ini. Itu kan istilahnya kan majas. Jadi ada beberapa bagian. Kemudian gini, eh, soalnya tadi kenapa saya mengatakan sama Bang Surya, tadi saya bilang, Bang Surya bilang Allah tidak menjelaskan bahwa dia di mana, sementara dalam Al-Quran ini mungkin saya lupa, boleh dicari lah. Allah itu sendiri menyatakan bahwa dia berada di aras. Itu ada dalam Al-Quran, ada, ya kan? Saya lupa. Saya Kursi lupa. itu. Memang ada dalam Al-Quran, ada, cuman Itu ayat kan kursi. penafsirannya nih. Sebentar, penafsiran aras ini itu kita tak tahu gitu. Ya udah nggak usah Ini bahas yang ke simpang situ siur lagi. kan gitu. Nggak usah bahas ke situ yang tadi aja. Iya, itu makanya tadi kan Bang Surya bilang tidak Allah menjelaskan bahwa dia di mana gitu. Sementara di Al-Quran itu ada bahwa Allah menjelaskan bahwa dia berada di aras. Cuman aras itu kita yang tak tahu itu di mana, ini yang jadi simpang siur. Kan ini sebenarnya kadang-kadang jadi perdebatan kan gitu. Makanya saya menanya itu, makanya dijelaskan Bateraimu sama habis, siapa nih, bateraimu Kang, habis. Kang Rifan ya, karena aku jelaskan tadi. Makanya saya tahu, Iya. wah gitu berdasarkan ini. Ini Kemudian Baterai menurut satu sampean persen. itu ajaran Wahabi benar nggak? Udah poinnya seperti gimana? itu aja. Kalau mengkafirkan orang udah jelas itu nggak benar. Mengkafirkan sesama muslim itu kan tidak benar gitu. Ya udah menurut sampean gimana? Ya kalau mengkafirkan sesama muslim udah jelas tak benar Berarti gitu. sesat. Gimana? Berarti sesat. Ya, ya, ya kan. Ya, tapi kata Bapak tidak ada. Hmm, iya.
Justru tak. Makanya disampaikan ayat itu biar artinya gini, kita kan diskusi ini kan gini loh Pak. Kita diskusi ini kan pencerahan. Jika jika kita apa namanya sesama Ini kita 2 menit lagi, Kang Surya ya. oke, lengkap ya Bang. Boleh lagi oke. Bukankah Al-Quran itu sebagai petunjuk? Makanya ketika itu, makanya saya bertanya. Kemudian tadi Bang Surya bilang, tanya kalau ada berdua yang ketiga Allah gimana tadi? Gimana tadi? Ada tadi menyatakan gitu. Yang ketiga Allah itu di surat keberapa ayat keberapa ya? Tunggu. Iya, itu di surat keberapa ayat? Mujadalah. Tunggu. Itu surat apa tadi Bang? Mujadalah. Iya, tunggu dulu. Surat apa Mujadalah? Biar bisa aku cari gitu loh. Mujadalah. Oke. Oke. Tak, tunggu. Panjang kali. Gini, aku kan ini belajar nih, mau nanya. Kenapa tadi bilang, ini aku baru tahu aku banyak. Jangan marah-marah Bang. Makanya aku tanya, tadi Abang baca, aku baru dengar. Ketika Anda berdua, yang ketiga itu ada Allah. Makanya aku bertanya. Kan Abang bilang Bertanya-tanya. kalau berdua, kalau kita makan, gimana sih? Iya. Ini aku tanya lagi, maka aku tanya. Kalau berdua, waduh, gini lah, maka aku lebih enak Kang Ripan lagi menjelaskan. Jelas datanya, apanya semua. Bang Surya ini marah-marah. Orang, iya, nggak ada ngotot. Nggak ada ngotot. Ya, makanya kan abang tadi dengar. Aku kan baru dengar ini loh. Maka aku tanya. Kalau ada yang kedua, ketiga, obat katanya surat mujadalah. Biar ku cari. Itu maksudku. Abang panjang. Kalau aku cuman yang takut dulu. Karena itu baru ku dengar gitu loh. Loh, Kau kayaknya orang Medan kau. iya Ya, aku orang Sumatera. Iya, memang begitu cara bicaraku. iya, nggak apa-apa lah. Iya, NKRI lah. iya janganlah Nusantara. marah-marah. Bilang ngotot, bukan ngotot. Memang gitu cara bicaranya. Oke lah. Kau Heeh. macam mana kau nih? Jangan terlalu Itu tegang makanya apa. bertanya, Saya makanya masuk ke room tuh nggak boleh bertanya. tegang Aku dikit. ini bang, Biasanya itu kan aku banyol. ini belajar. Dan Udah Gini, gini lah, Bang Rohis. hmm, Saya iya 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 secara iya singkat iya ya. iya.
Ah, eh, bentuk perhatian saya dengan saudara ya, setanah air yang tadi Bang Rohis itu sampaikan bahwa Allah Ta'ala itu bersemayam atau berada di atas atau ada di arasy atau ada di langit dan lain sebagainya, itu mohon maafnya itu pemahaman yang keliru, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Bahasa Arab itu luas dalam sastranya. Kalau Bang Rohis itu mau menjadikan keyakinan itu dalilnya dari Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ayat kelima dari surah Toha, nah, saya bisa menyampaikan sedetail-detailnya apa yang dimaksud dengan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Saya siapkan. Jadi mohon maafnya, janganlah berdalih dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa untuk menjadikan Allah itu bersemayam di atas arsy. Jangan. Kenapa? Berhalam-halaman ini. Nah, ulama menjelaskan. Nah, tapi kan sekarang udah jam 3 lewat 3. Banyak sekali, Bang. Ya. Mohon maafnya kasarnya itu kalau dibacakan semua mungkin ada yang muntah. Ya, Bang Fahrudin ya. Iyalah, Khawatirnya. siap. Saya sampai subuh siap. Loh, sampai cuma mendengar saya yang baca. Iya, sorry Ya sorry. gini, ya gini maksud nanti saya. Nggak ada di sini darah tuh rendah nanti Bang Ripannya kalau baca sampai subuh. apa namanya, nggak ada saya niat menggurui Bang Rohis itu ndak. Cuma Enggak, berbagi nggak apa-apa saja. Bang. Namanya kan bertanya Bang, belajar Iya, gitu. iya. Jadi Ah, kita pemahaman ini kan singkatnya gini, mengetahui singkatnya sesuatu gini. tuh. Gini Bang. Kita Singkat mengetahui sesuatu yang kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui, makanya kita bertanya kan gitu. betul, betul. Ketika ada sesuatu yang agak mengganjal kan kita bertanya nih. Kemudian kita bantah. Kemudian bantahan itu tentu harus bisa kita terima loh kan Bang. Iya. Nah, itu maksudku gitu loh. Nah, gini Bang Rohis. Hmm. Saya kasih dalil apa namanya? eh Dalil yang ringkas, sangat ringkas. Iya, iya, iya. Kalau ada orang meyakini Allah bersemayam di atas arsy, Ya. bertempat di atas arsy. Saya tanya sama Bang Rohis, arsy itu ciptaan Allah atau bukan? Wallahu a'lam Bang. Loh, ini sangat Yang mendasar Bang namanya arah Rohis. ya makhluk, Bang, ciptaan. Ya, saya kan Arsy nggak itu kan tahu. tempat, arsy itu kan tempat yang berada di atas langit. Jadi Allah menciptakan tempat untuk dirinya sendiri gitu. Bukan itu. Gini, Bukan, gini, gini, bukan gini. seperti itu Aduh. konsepsinya. Gini, Aduh. gini. Saya tanya ke Bang Farudin. Mm-mm. Allah itu Tuhan atau ciptaan? Tuhan dong. Tuhan. Kholik, kholik, kholik. Allah itu Tuhan, Allah itu Ya, Khalik. Dah, satu. ya. Berarti selain Allah itu Tuhan apa ciptaan? Selain. Ciptaan. Allah Ciptaan, makhluk. ciptaan. Ciptaan makhluk, ya kan? Allah itu Tuhan, selain Allah namanya ciptaan. Ya, Nah, arsy itu Allah apa bukan? Bukanlah makhluk, Bukan. ciptaan. Arsy itu kan bukan Allah. Berarti apa? Arsy itu makhluk. Makhluk. Dan sampai sini bisa jelas Bang Rohis? ya. Terus. Oke. Kalau ada orang yang meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy, duduk di atas arsy, dengan berdalih memaknai dengan dipelintir makna Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, dimaknai Allah duduk. Yang arsy itu kan tadi makhluk. Makhluk itu berarti bermula atau tidak? Bang Fahrudin, Ya bermula dulunya tidak ada, Allah ciptakan menjadi diadakan. menjadi Ada. ada. Nah, kan gitu. Yang namanya arsy itu makhluk. Dulunya tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Coba saya tanya lagi, Bang Fahrudin. Kalau ada orang yang meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy, lalu bagaimana sebelum arsy itu diciptakan? Itu bisa murtad, itu keluar dari tauhid itu kalau Allah Nah, duduk di aras, keluar dari iya. tauhid itu.
Gini Bang Rohis, kalau ada orang meyakini Allah duduk di atas arasy, Allah bersemayam di Ya, atas ya bentar, arasy, bentar, 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 Bang. Bentar, Bang. sedangkan arasy itu sendiri adalah makhluk Bentar, yang bentar. dulunya tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Ya, Berarti orang yang meyakini Allah bersemayam di atas arasy, secara tidak langsung dia menyatakan dulu Allah tidak bersemayam di atas arasy, lalu setelah arasy diciptakan Allah bersemayam. Kan gitu, kan Iya gitu kan? betul. Iya makanya Konsekuensinya kalau kan gitu. iya makanya keluar dari Nah, lanjutkan dulu nanti Bang Rohis. Mungkin malam ini kita besok 5 lagi menit lah. lagi kita cukupkan. ya, 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 sedikit lagi ya. sampai ke kesimpulan. Sekali lagi, kalau ada orang meyakini Allah bersemayam di atas arasy, itu sama saja meyakini Allah Ta'ala itu berubah. Dari dulunya tidak bertempat, setelah arasy diciptakan menjadi bertempat. Ini kan berubah. Dari tidak bertempat menjadi bertempat. Ya, Kira-kira perubahan ini cocok atau tidak disifatkan kepada Sang Pencipta? Yo tidak. Kenapa? Karena sifat perubahan adalah akbaru alamatil hudud. Ciri terbesar dari makhluk. Bang Fahrudi makhluk. Bang Rohis juga makhluk. Manusia itu makhluk. Dari mana kita tahu Bang Rohis itu makhluk? Dari mana kita tahu? Dari sifat. Di antara bukti yang menunjukkan Bang Rohis adalah makhluk, karena Bang Rohis itu berubah. Apa perubahan yang paling besar? Dari tidak ada menjadi ya. ada. Mempunyai Bang keterbatasan. Rohis. Bang Rohis semisal kelahiran tahun, contoh saja ya, 95. Contoh saja, Ya, 95. ya, ya, Berarti 94 Bang Rohis belum ada. ya, Nah itu kan berubah dari semula tak ada menjadi ada. Nah perubahan ini sifatnya makhluk. Kalau ya. ada orang yang meyakini Allah bersemayam di atas arasy, sama saja dia meyakini Allah itu berubah. Dari semula tidak bertempat menjadi bertempat. Dan perubahan adalah tanda terbesar bahwa itu makhluk. Nah sekarang saya tanya, kau percaya Allah itu pencipta apa ciptaan? Pencipta. Kan pencipta. Ya udah, kalau kau percaya Allah itu pencipta, jangan kau sifati dengan sifat ciptaan. Itu kesimpulannya. Terus bagaimana kita meyakini adanya Allah? Cukup kita yakini Allah ada, adanya tidak serupa dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya ada dengan bertempat, maka Allah laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan Dengan yang lainnya. sesuatu. Yang lain bertempat, maka Allah Ta'ala tidak bertempat. Yang lain Ya, butuh, maka Allah Ta'ala tidak butuh. Itulah ya, keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sebenarnya. Dalam hadis Rasulullah menegaskan kan Allah walam yakun syai'un khairuh. Dalam riwayat yang lain kan Allah walam yakun syai'un ma'ah. Dalam riwayat yang lain kan Allah walam yakun syai'un qablah. Ada 3 riwayat yang maknanya itu sama, bahwa Allah itu ada dan selainnya belum ada. Allah ada pada azal, azal itu keberadaan tanpa permulaan, dan selain Allah belum ada. Belum ada makhluk, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada malaikat, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arasy. Allah sudah ada. Sudah ada. Jadi sebelum arasy itu ada, Allah itu sudah ada. Adanya Allah tanpa permulaan. Kok malah dibilang Allah bertempat di atas arasy? Berarti berubah. Berarti berubah. Masa Tuhan berubah? Ada-ada aja kan gitu kan. Nah, mungkin itu saja penutup pada perjumpaan nah malam gini, kita sebelum ini. penutup nih bang, Mudah-mudahan. sebelum penutup, Ya. kan begini, ketika orang baca Al-Quran Nah, tuh, yang tadi membaca saya terjemahan, sampaikan terjemahan, bisa ya di saya paham, yang mau sampai dapat. Kan ini orang baca nih, melihat itu kan terjemahan, artinya yang mau sampaikan ini tafsir atau apa sekarang? Kalau di terjemahan itu kan begitu tuh, ada di terjemahan itu di Al-Quran tuh kan, saya ketemu tuh, Allah itu berada di aras gitu kan, ada di terjemahannya tuh.
Lihat diterjemahan. tafsirnya coba. Ya, Lihat tafsirnya. maksudnya ini yang kita lihat nih tafsir Jalalain, tafsir apa gitu. Nah, biar bisa Banyak. saya melihat tafsirnya gitu kan. Coba lihat Kan tafsir ayat At-Tabari. ini kan apa katanya apa namanya ini? Ayat ini kan ada asbabun nuzul juga kan gitu. Hmm. Sebab turun ayat kan gitu. Nah, kita kan belajar nih sedikit-sedikit nih Bang. Makanya kita Ya. siapapun kita belajar Bang bertanya. Ketika ada apa namanya nih eh, apa namanya nih eh, pertikaian pendapat gitu kan. Tentu kita bertanya, kemudian kita periksa kan gitu kan Bang. Ya kan? Iya. Tentu kita periksa kan. Kayak aku nanya nih, makanya aku tanya, makanya Abang kan menjelaskan. Artinya kan aku memeriksa nih tibanya. Aku periksa melalui Abang kan gitu. Abang menunjukkan dasar hukumnya tadi kan. Kan begitu. Berarti gini Bang Rohis. Berarti Bang Rohis sudah terima ya penjelasan saya ya. Allah ada tanpa bertempat. Terima ya. Tunggu dulu, Bang. Eh? Gini, tunggu dulu. Tentu aku Enggak, mau enggak tidak gini ini. loh. Biar biar Itu kan satu selesai pindah ke yang lain gitu loh. enggak gini. Obrolan kita biar ada tik 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 gitu. Ada poin-poinnya. Ini selesai. Dah, sepakat. Ini belum. Mana yang bermasalah itu di mananya gitu loh. Ya, itu kan ada di terjemahan. Ya kan? Di terjemahan kan Enggak, gini. Dari pernyataan saya, dari penjelasan saya, eh, dari penjelasan saya bisa dipahami dan bisa diyakini, bisa diterima atau belum. yang mananya? Yang tentang aras tadi. Adanya Allah Tentang itu tidak makhluk. bertempat. Allah ada tanpa bertempat. Dengan penjelasan segamblang itu tadi, itu masih ya mukodimah lah, mukodimah. Ya, aku Gimana? belum bisa mengatakan iya atau tidak Bang ya. Aku belajar, akan belajar dulu nih, belajar. Tentu aku gimana ya? Nanti aku Iya kan cari lagi udah tafsir. dijelaskan tadi, Bang Iya, Ya Rohis. udah Ini pelan-pelan, belajarnya ya, pelan-pelan, nyari ini referensi sedikit yang nih. lain. makanya aku kan Hmm. tak bisa Bang iya atau enggak dulu. Aku kan belajar dulu nih, belajar Abang Ya. menjelaskan nih kan. Nanti aku lihat lagi nih buku tafsir. Tafsir apa gitu kan, asbabun nuzulnya dari mana. Tentu aku belajar lagi nih gitu. Masuk akal nggak tadi penjelasan saya? Bisa dipahami apa enggak? Pembahasan itu berarti udah selesai. Saya Udah kelar. meyakini Allah ada tanpa tempat, Bang Rohis juga demikian. Ini keyakinan yang benar yang harus terus kita jaga. Bang Fahrudin juga keyakinannya seperti itu. Kang Surya juga seperti itu. Meyakini Allah ada tanpa tempat. Udah, jangan ditanyakan bagaimana. Allah ada tanpa tempat. Udah titik. Titik udah. Udah. Kalau ntar, Itu yang ntar namanya puluhan tahun iman. ya wajar sih, namanya mau belajar. Ntar juga nyampe sih, pelan-pelan. Ini kan penjelasan dasar semacam ini. Ya gitu dulu ya. Terima kasih Ya, semuanya. Oke, Dah jam 3 lewat 15. Yang nanti oke ada Bang Rifan, Bang pertanyaan-pertanyaan atau yang Rudin, Bang ada mau Surya, terima kasih didiskusikan. atas Bagi waktu. yang belum mengikuti channel saya ini, akun saya ini, barangkali dirasa manfaat, monggo di follow. Bang Farudin, monggo di follow. Yang belum follow, monggo